Baiklah, Ananda sekalian semuanya, selamat pagi. Bapak ucapkan Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Baik, Ananda sekalian, setelah kemarin kita belajar tentang bertemunya Pertapa Siddhartha dengan Raja Bimbisara. Nah, pada kegiatan pembelajaran sekarang ini, Bapak akan mengajarkan tentang pada saat Pertapa Siddhartha bertemu atau berguru dengan Alaraka Lama dan Udaka Ramaputa. Namun seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, Ananda sekalian wajib berdoa terlebih dahulu, ya. Adapun panduan ini seperti yang kemarin juga yang sudah pernah Bapak sampaikan, mudah-mudahan di pertemuan ini Ananda sekalian sudah hafal doanya, ya. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, terpujilah Triratna, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Dengan ini saya berdoa, semoga saya dapat belajar dengan baik dan benar untuk menjadi anak yang pandai dan berbudi luhur. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Seperti itu, ya. Setelah berdoa, Ananda sekalian bisa langsung melanjutkan dengan duduk hening. Duduklah dengan santai, mata terpejam, kita sadari nafas, katakan dalam hati kita, napas masuk aku tahu, napas keluar aku tahu. Berikutnya lagi, napas masuk aku tenang, napas keluar aku bahagia. Ulangi ini beberapa kali, ya, hingga Ananda sekalian benar-benar bisa tenang dan bisa melanjutkan belajarnya kembali. Nah, kita masuk pada topik yang pertama, yaitu Pertapa Siddhartha berguru pada Alaraka Lama. Nah, setelah bertemu dengan Raja Bimbisara, Pertapa Siddhartha melanjutkan perjalanannya untuk mencari kebahagiaan tertinggi atau disebutnya dengan nibbana, ya, mencari pencerahan, seperti itu. Bertemulah beliau dengan seorang guru agama yang bernama Alara dari suku Kalama, maka disebutlah tadi Alara Kalama. Nah, berguru dengan Alaraka Lama, Pertapa Siddhartha berhasil mencapai meditasi tingkat tinggi. Dan semua pelajaran yang telah diberikan oleh Alaraka Lama dengan mudah, dengan cepat dapat diterima oleh Pertapa Siddhartha. Itu hebatnya, ya. Nah, simpulan yang pertama dari cerita Pertapa Siddhartha dengan Alaraka Lama. Saat bertemu Alaraka Lama, Pertapa Siddhartha memohon kepada Alaraka Lama untuk ingin menjalani kehidupan suci seperti dirinya. Dan Alaraka Lama mengabulkan permohonannya, ya. Alaraka Lama adalah guru Pertapa Siddhartha yang mengajarkan tentang cara-cara bermeditasi dan pengertian tentang hukum karma serta tumimbal lahir. Nah, Alaraka Lama meminta Pertapa Siddhartha tinggal bersamanya karena Pertapa Siddhartha ini dapat dengan mudah mempelajari dan mempraktekkan ajaran yang sudah diajarkan oleh Alaraka Lama. Nah, Pertapa Siddhartha menolak untuk tetap tinggal bersama Alaraka Lama karena merasa bahwa pencapaian yang telah didapatnya, ya, belum dapat membebaskan dirinya dari lingkaran penderitaan. Maka Pertapa Siddhartha tidak mau menetap dengan Alaraka Lama. Itu alasannya. Ya, cukup jelas ya Ananda sekalian. Nah, berikutnya
Pertapa Siddhartha berguru dengan Udaka Ramaputa, tentunya setelah bertemu Alarakalama ya, yang tadi. Nah, setelah meninggalkan guru pertamanya ya, Alarakalama, Pertapa Siddhartha melanjutkan pengembaraan, melanjutkan perjalanannya ya. Dan pada akhirnya bertemu dengan seorang guru yang bernama Udaka Ramaputa. Dan akhirnya Pertapa Siddhartha berguru kepadanya. Dan dalam waktu yang tidak lama, Pertapa Siddhartha pun dapat menyerap semua ilmu yang telah diberikan dan dimiliki dan memiliki kekuatan batin yang luar biasa. Jadi dalam waktu yang cukup singkat, Pertapa Siddhartha pun dapat mempelajari ilmu yang diberikan oleh Udaka Ramaputa, hingga Pertapa Siddhartha memiliki kekuatan batin atau disebutnya sebagai abinya ya, ini kekuatan yang luar biasa seperti itu. Nah, kesimpulan untuk materi yang ini, untuk topik yang ini, Pertapa Siddhartha bertemu dengan Udaka Ramaputa. Nah, saat bertemu guru keduanya, Udaka Ramaputa, Pertapa Siddhartha mengajukan permohonan ingin menjalani kehidupan suci sesuai caranya. Ini sama seperti yang dilakukan oleh Pertapa Siddhartha pada saat ketemu dengan Alarakalama ya. Dan saat itu juga Udaka Ramaputa pun menyetujui alias mengabulkan permintaan dari Pertapa Siddhartha. Nah, Udaka Ramaputa adalah seorang guru atau pertapa, pemimpin sebuah aliran keagamaan pada masa itu ya. Udaka Ramaputa ini adalah juga seorang guru spiritual. Yang diajarkan Udaka Ramaputa adalah ajaran tentang cara untuk bermeditasi yang paling tinggi. Nah, Pertapa Siddhartha diangkat menjadi guru oleh Udaka Ramaputa karena telah dianggap mampu memahami ilmu dan pengetahuan yang telah disampaikannya dengan sangat cepat. Jadi, maksudnya di sini adalah setelah Pertapa Siddhartha belajar dengan Udaka Ramaputa beserta dengan murid-muridnya yang lain, ternyata Pertapa Siddhartha ini mencapai atau mendapatkan pengetahuan yang luar biasa, yang sangat cepat dari ilmu yang sudah disampaikannya, sehingga Udaka Ramaputa sudah merasa ilmu yang disampaikannya itu sudah dikuasai oleh Pertapa Siddhartha. Nah, dengan tidak sungkan dan tidak ragu, Pertapa Udaka Ramaputa ini dengan murid-muridnya mengangkat Pertapa Siddhartha ini untuk menjadi guru mereka, seperti itu ya. Nah, itu tadi cerita singkat tentang perjalanan Pertapa Siddhartha mendapatkan guru yang pertama yaitu Alarakalama, dan guru yang keduanya adalah Udaka Ramaputa. Nah, itu tentang perjalanan kisah Pertapa Gotama. Nah, sekarang Bapak ingin menyampaikan atau memberitahukan dalam sebuah Dhammapada ya. Kita sedikit belajar Dhammapada. Pam Dhamma Nuyu Jati Bala Dume Dino Jana Apamadan Ca Medawi Danang Setang Warakanti, yang artinya orang disebut bodoh karena terlena dalam kelengahan, tetapi orang disebut bijak karena menjaga kesadarannya sebagai harta yang paling berharga.
Ini adalah Dhammapada syair 26. Jadi Bapak mau sampaikan kepada Ananda sekalian bahwa tidak ada orang yang bodoh. Yang ada adalah orang yang lengah atau tidak waspada. Nah, di masa pandemi sekarang ini Bapak sekali lagi juga mau mengingatkan, marilah kita semuanya waspada menjaga kesehatan, waspada agar kita tidak tertular COVID-19, ya. Seperti itu. Itu terkait dengan kewaspadaan di masa pandemi sekarang ini. Nah, terkait dengan orang yang bodoh adalah orang yang terlena dalam kelengahan. Jadi mari Ananda sekalian juga walaupun belajarnya di rumah, Ananda sekalian tetap bisa belajar dengan baik, dengan fokus, dan tetap untuk selalu belajar bermeditasi agar pikiran Ananda sekalian juga bisa terlatih untuk fokus, ya. Itu pesan Bapak. Jadi mudah-mudahan Ananda sekalian selalu semangat dalam belajarnya. Karena pada dasarnya seperti yang dikatakan dalam Dhammapada tadi, tidak ada orang yang bodoh, ya. Jadi Ananda sekalian semuanya pasti bisa, pasti menjadi orang yang sukses. Itu pesan Bapak. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan di pertemuan video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Untuk kali ini Ananda sekalian hanya nanti menyalin ringkasan yang tadi sudah Bapak sampaikan. Nanti akan Bapak berikan link dalam blog Bapak yang sudah Bapak siapkan. Nanti Ananda sekalian tinggal menyalinnya, tinggal menulis, ya. Jadi tidak usah ragu, tidak usah takut. Ananda sekalian tetap bisa belajar dari rumah. Oke, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Ananda sekalian sehat selalu dan tetap semangat dalam belajar. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.